Otherworldly Evil Monarch, Bab 40, Judul, Suan Kor Binatang. Saat Junxie pergi, hatinya merasa kasihan pada saudara iparnya. Guan Qinghan baru berusia 21 tahun, puncak dalam hidupnya. Belum lagi, dia adalah kecantikan surgawi yang menakjubkan, namun dia dengan rela memasuki keluarga Jun dan menjadi janda. Jika ini adalah dunia lamanya, maka kejadian semacam ini tidak terpikirkan. Namun, di sini diperlakukan sebagai cara hidup yang alami, sungguh tragedi yang luar biasa. Ini hanyalah pemborosan sumber daya. Kalau saja aku bisa, pikiran ini tiba-tiba muncul dari benak Junxie, membuatnya terkejut. Ini tidak terasa seperti sesuatu yang akan aku pikirkan. Aku mungkin bersimpati padanya, tapi bagaimana mungkin aku bisa berakhir dengan pemikiran yang begitu buruk? Ini sama sekali bukan sesuatu yang akan aku pertimbangkan. Kecuali kalau kamu tercela Jun Moxi. Jiwa kamu sudah pergi, namun kamu masih meninggalkan efek sisa semacam ini. Junxie mengutuk dalam hati. Junxie masuk ke kamarnya. Tanpa mengakui sapaan Lolita kecil itu, dia duduk dengan cemberut di wajahnya. Dia merenungkan setiap tindakannya sejak hari dia pindah, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Di masa lalu, dia juga menunjukkan sisi sembrono dari dirinya, tapi itu dimaksudkan sebagai metode untuk mendekati target atau sebagai penyamaran. Tidak peduli apa, itu hanya akting. Karakter Junxie selalu dingin dan sombong, dan bahkan kejam. Terkadang, dia bahkan bisa digambarkan sebagai berdarah dingin. Namun, dia menyadari bahwa kepribadiannya telah berubah secara drastis sejak dia pindah. Diakui, identitas Jun Moxi sebagai debauchi pembuat masalah adalah penutup terbaik. Namun, dia harus memiliki pemahaman yang baik tentang pikirannya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan karakter asli tubuh ini, Jun Moxi menang. Namun, aku juga membutuhkan kepribadian ini sebagai bentuk penyamaran. Pertahankan keadaan pikiranku, mematuhi lapisan luar, namun jauh di lubuk hatiku, aku tetaplah diriku. Raja Iblis Junxie. Semburan cahaya melesat dari matanya, tak berperasaan di hadapan langit dan bumi. Puluhan ribu hanyalah makanan sekali pakai di matanya. Raja Iblis yang kejam telah melangkah ke dunia lain ini. Setelah memutuskan sendiri, dia merasa tubuhnya rileks dan langsung teringat pada hal-hal lain. Dia mengeluarkan bungkusan kecil dari dadanya. Parsel ini diperoleh dengan mengorbankan nyawa 20 ahli. Meskipun dia tidak tahu siapa dalangnya, Junxie yakin tidak ada orang biasa yang berani mencuri dari keluarga Tang. Selain itu, tidak ada yang akan mengambil risiko sebesar itu kecuali jika ini adalah harta karun bermutu tinggi yang luar biasa. Memiliki pemikiran seperti itu di benaknya, Junxie tidak bisa membantu tetapi merasa sangat ingin tahu. Dia awalnya berpikir untuk mengembalikannya ke keluarga Tang, namun dia sekarang kewalahan oleh keinginan untuk membukanya. Bertindak sesuai keinginannya, inilah cara Raja Iblis. Dengan mengejek, Junxie merobek bungkusan itu. Di dalamnya ada kotak kayu persegi. Sebuah kotak yang mengeluarkan aroma samar, bagian atasnya ditutupi dengan garis emas pucat. Kotak kayu ini ternyata terbuat dari kayu cendana golden silk kualitas terbaik. Selain itu, bahan untuk kotak kayu cendana golden silk ini dipotong dari pohonnya secara keseluruhan. Kotak ini sendiri sangat berharga. Membuka kotak itu, dia merasakan udara dingin bertiup keluar. Di dalam kotak itu ada kotak putih salju lainnya. Menyentuhnya, dia merasa kedinginan. Ini adalah giok dingin bermutu tinggi. Dilihat dari warna kotaknya, batu giok dingin ini adalah benda kuat yang misterius. Junxie menarik napas dalam-dalam. Apa sebenarnya yang begitu penting? Mereka bahkan menggunakan giok dingin yang begitu berharga untuk menutupinya. Dengan hati-hati membuka kotak giok, dia menemukan benda bundar di dalam kotak itu. Benda itu terbungkus lapisan bulu kulit berwarna-warni yang memiliki kilau aneh. Junxie yang tidak memiliki pengetahuan tentang apa ini tidak merasa aneh sama sekali. Jika seorang profesional melihat ini, mereka kemungkinan besar akan terkejut. Ini adalah kulit dari binatang Suan level ke-9. Suan Beast tingkat ke-9 adalah keberadaan yang mirip dengan ahli dewa tertinggi. Kotak Golden Silk Sandalwood, giok dingin bermutu tinggi dan kulit dari Suan Beast level 9. Salah satu dari mereka bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai.
Ketiga barang tak ternilai ini sebenarnya hanyalah bagian dari paket. Junsie mengeluarkan benda yang dibungkus lapisan kulit dengan tangannya. Itu adalah benda bulat seukuran bola pingpong. Melihatnya, Junsie tidak bisa membantu tetapi merasa agak kecewa. Benda aneh itu berwarna merah tua dan hampir hitam. Teksturnya menyerupai batu, namun bukan batu, mirip giok, namun bukan giok. Dia mencubitnya dan ternyata sedikit elastis. Kesan yang diberikan item ini memang agak biasa-biasa saja. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Junsie dan dia berseru, Suankor. Meskipun Junsie tidak tahu bagaimana rupa Suankor, dia tahu bahwa itu adalah barang berharga. Hanya Suan Beast level ketiga atau lebih tinggi yang dapat menghasilkan Suankor. Adapun Suankor ini, mengingat kekuatan keluarga Tang dan seberapa penting mereka menempatkannya untuk melindunginya dan juga jumlah daya tarik yang ditimbulkannya bagi orang lain, sejauh memprovokasi harimau untuk mendapatkannya, ini item bukanlah bahan biasa. Setidaknya harus berada di level ke-7. Atau mungkin, lebih tinggi. Junsie tidak menyadari seberapa banyak sumber daya yang dihabiskan kakek Tang Wanli untuk mendapatkan Suankor ini. Inti Suan dari binatang Suan harimau bersayap emas tingkat ke-9 ini mengandung sejumlah besar energi. Untuk ahli Suan Ki level rendah, Suankor ini tidak berguna. Namun, begitu kultivasi mereka tidak lagi pada level rendah, kemudian dalam kondisi yang tepat dan menggunakan metode stimulasi tertentu, energi besar di dalamnya dapat diserap dan diklaim sebagai milik sendiri. Adapun seberapa banyak energi yang dapat diserap, itu akan tergantung pada bakat orang tersebut. Setelah peringkat bumi tercapai, setiap langkah maju dalam kultivasi Suan Ki secara akumulatif sulit. Namun, Suankor ini dapat mendorong ahli peringkat bumi tahap pemula sampai ke tahap Sky Suan. Di dalam dunia Suan Ki, item ini adalah harta yang menantang surgawi. Tingkat kesulitan yang terlibat dalam membunuh bahkan Suan Beast level ke-8 sudah sangat tinggi. Adapun membunuh Suan Beast level ke-9 untuk mengambil Suankornya, ini umumnya tidak mungkin. Sudah pasti bahwa seorang ahli divine tertinggi memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Suan Beast tingkat ke-9, tetapi membunuhnya? Bahkan jika dua ahli agung ilahi bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat membunuh Suan Beast tingkat ke-9. Kekuatan dan kecepatan Suan Beast tingkat ke-9 bisa digambarkan sebagai menakutkan, tetapi ketika harus melarikan diri, tidak ada yang bahkan bisa bermimpi untuk menghentikannya. Belum lagi, ini adalah harimau bersayap emas, binatang Suan dengan kemampuan terbang. Menghentikannya adalah sesuatu yang bahkan tidak akan pernah dipertimbangkan. Saat itu, Tang Wanli secara tidak sengaja menemukan ahli dewa tertinggi yang terluka parah. Ketika dia mengetahui bahwa ahli memiliki Suankor ini, Tang Wanli menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan puluhan ahli peringkat Giok, Earth dan Sky untuk merebutnya. Beberapa nyawa hilang sebelum dia berhasil mendapatkannya. Terlepas dari bagaimana ahli tertinggi ilahi itu meletakkan tangannya di Suankor, akan berlebihan untuk mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya yang ada. Namun, dapat dipastikan bahwa di dunia ini, jumlah Suankor ini tidak lebih dari 3. Tentu, alasan Li Youran sangat menginginkan Suankor ini adalah karena dia memiliki kebutuhan mendesak untuk menggunakannya. Rencananya dimulai sejak bertahun-tahun yang lalu sejak dia pertama kali menerima informasi tentang masalah ini, yang melibatkan penyuapan tokoh-tokoh keluarga Tang, dengan hati-hati mengaturnya agar dia bisa melangkah selangkah demi selangkah, dengan susah payah menjaga mata dan telinganya keluar untuk berita apapun sampai pukul 3. Berbulan-bulan yang lalu, ketika dia akhirnya menemukan lokasi rahasia item tersebut. Namun, kakek Tang tidak pernah meninggalkan rumah dan selalu dilindungi oleh 4 ahli tingkat tinggi, sehingga dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Kali ini, dia akhirnya menemukan kesempatan langka. Kakek Tang tidak hanya meninggalkan rumah, dia bahkan membawa serta 3 dari 4 ahli. Selain itu, ada juga hujan lebat, yang membuat situasinya semakin menguntungkan. Memahami faktor-faktor yang menguntungkan ini, dia mengirim ahli tingkat pertama untuk memancing ahli dari keluarga Tang sebelum diam-diam mengirim 20 ahli lainnya. Berkolaborasi dengan orang dalam mereka akhirnya berhasil tetapi dengan nyawa hampir semua 20 ahli. Meski begitu, itu berhasil. Mengorbankan nyawa hanya beberapa ahli dengan imbalan Suankor tidak diragukan lagi merupakan perdagangan yang menguntungkan. Sayangnya, sebelum mereka berhasil menyelesaikan semuanya, mereka akhirnya bertemu Junsie.
Perencanaan yang cermat selama beberapa tahun, ribuan rencana, dan 10.000 analisis, semuanya berakhir tanpa hasil apapun untuk upaya mereka. Itu akhirnya menguntungkan orang lain. Orang hanya bisa membayangkan betapa sengsaranya Liu Ran saat ini.